Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada pelajaran lalu kita udah berkenalan tentang IPA dan pengamatan dalam IPA. Kemarin ada penyelidikan, terus kemudian ada pengukuran dalam pengamatan, kemudian ada pengamatan IPA, dan macam-macam ilmu di IPA itu apa aja. Nah, kita lanjutkan di sini ke pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nah, untuk pemanasan kali ini, coba kalian lihat meja kalian di rumah. Mengukur itu apa? Lalu, bagaimana pengukuran itu merupakan bagian dari pengamatan? Nah, coba kalian lihat meja di rumah. Kalian ukur pakai jengkal kalian. Nah, jengkal itu seperti ini. Jadi tangannya kalian rentangkan, kemudian kalian taruh di meja. Nah, di sini pengertian dari satuan itu membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, nanti kalian misalnya mengukur mejanya itu dapat panjangnya 7 jengkal. Itu misalnya ya. Nah, panjang di sini itu biasa kita sebut dengan besaran. Lalu angka 7 itu kita sebut sebagai angka. Jengkal di situ sebagai satuan. Nah, di sini kalian udah dapat mengukur meja pakai jengkal. Misalnya dapat hasil 7 jengkal. Nah, panjang itu adalah besaran, 7 itu adalah angka, jengkal itu adalah satuan. Besaran. Nah, tadi kok panjang itu merupakan besaran? Nah, besaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Kalian juga bisa kok mengukur yang lain, gak hanya panjang aja. Nah, penasaran kan? Selain besaran itu panjang, ada apa lagi? Nah, di sini ciri-ciri besaran fisika itu dapat diukur, memiliki satuan dan dinyatakan dengan angka. Kayak seperti ini tadi, panjangnya 7 jengkal. Nah, di sini merupakan suatu besaran. Dia dapat diukur, memiliki satuan, satuannya adalah jengkal tadi, dan dapat dinyatakan dengan angka. Lalu, besaran apa sih yang ada di IPA itu? Ada besaran pokok, besaran turunan, besaran vektor, dan besaran skalar. Nah, di sini nanti Ustazah akan jelaskan tentang besaran, yaitu adanya besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu satuannya didefinisikan tersendiri, telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak dapat dijabarkan dengan besaran lain, jadi hanya satu saja. Sedangkan besaran turunan yaitu besaran pokok yang diturunkan. Maksudnya bagaimana Ustazah? Kita lanjutkan. Nah, di sini ada alat-alat ukur besaran pokok. Nah, nanti Ustazah jelaskan di halaman selanjutnya. Ini lihat, ada gambar apa ini? Ya, ada kayak meteran. Itu besaran pokok untuk mengukur panjang. Terus di sini tuh ada stopwatch. Ini juga stopwatch itu mengukur apa? Waktu. Lalu di sini, nah ini namanya termometer. Itu untuk mengukur suhu. Lalu di sini itu ampermeter. Nah, di situ untuk mengukur kuat arus. Nah, ada cahaya di sini itu untuk mengukur kecepatan cahaya. Di sini ada orang yang memijak timbangan atau neraca. Nah, itu untuk mengukur massa. Lebih jelasnya di sini. Besaran pokok itu ada 7. Nah, itu bisa dihafalkan ya. Panjang, itu satuannya meter. Tadi alat ukurnya penggaris. Nah, seperti ini. Lalu, massa. Satuannya adalah kilogram. Bedakan ya, massa sama berat itu beda. Alat ukurnya adalah neraca. Nah, ini neraca.
Kemudian waktu itu satuannya sekon atau detik. Nah, itu mengukurnya dengan stopwatch. Stopwatch-nya itu seperti ini. Lalu suhu itu satuannya Kelvin dengan termometer. Nah, ini. Kemudian kuat arus satuannya ampere, mengukurnya dengan ampermeter. Seperti ini ampermeter tuh. Kemudian jumlah zat itu mol, alat ukurnya tidak ada. Yang ketujuh, intensitas cahaya, satuannya adalah kandela, alat ukurnya adalah light meter. Nah, kayak sampel ini, itu mengukur cahaya. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi kalau panjang itu meter. Nah, ini luas. Jadi diturunkan itu M-nya dipangkatkan 2 atau M-nya pangkatkan 3, yaitu volume, kecepatan, bisa digabungkan antara panjang dengan waktu. Nah, jadi pokoknya itu bisa didouble atau bisa dipangkatkan 3, atau mungkin digabungkan dengan besaran lainnya, kayak percepatan, massa jenis, gaya, momentum, energi kinetik, usaha, daya, dan sebagainya. Untuk yang tadi ada besaran skalar. Nah, di sini besaran vektor dan skalar. Nah, itu kalau vektor itu yang memiliki nilai dan arah. Contohnya gaya, berat, kuat arus listrik, kecepatan, percepatan, perpindahan. Kalau skalar itu besaran yang memiliki nilai saja tanpa memiliki arah. Contohnya massa, panjang, waktu, energi, usaha, suhu, kelajuan, dan jarak. Ini sama aja dengan besaran pokok dan turunan. Kalau vektor dan skalar itu ditinjau dari arah dan nilainya. Kita lanjutkan ya. Nah, untuk satuan sendiri itu ada satuan tak baku sama baku. Kalau satuan tak baku itu contohnya tadi kayak kita mengukur meja pakai jengkal. Terus kemudian bisa juga pakai depa, langkah, dan hasta. Kalau untuk mengukur massa, bisa juga dengan mayam, entik, dan tempurung kelapa. Kalau satuan baku, itu satuan yang apabila digunakan oleh setiap orang akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Nah, contoh satuannya itu ada meter, sekon, gram, dan liter. Nah, di sini ada contoh, misalnya kalian di suatu warung membeli beras. Nah, beratnya berapa kilo? 2 kg. Di sini adalah contoh untuk besaran massa. Nah, coba kalian kerjakan ini ya. Di sini ada Ari diminta ibunya untuk membeli gula di warung. Penjaga warung menimbang gula menggunakan anak timbangan 1 kg dan 250 kg. Nah, jadi kalian menentukan jawabannya A, B, C, D. Itu jawabannya apa kira-kira? Demikian dari Ustazah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.